teman-teman sudah dengarkan pernyataan Pak Jokowi belak-belakan bahwa beliau sejak dari awal ya memerintahkan para relawan untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode, ya kan? Nah, kalau saya lihat ya, itu hanyalah pancingan ingin menunjukkan kepada masyarakat siapa sih sebenarnya yang membenci Gibran, yang tidak menginginkan Gibran untuk jadi wakil presiden. Nah, setelah Pak Jokowi mengatakan itu, langsung tuh disambut ya oleh kubu sebelah. Langsung komentar terhadap pernyataan Pak Jokowi itu kan. Padahal Pak Jokowi nggak menyinggung partai mereka. Kayak cacing kepanasan ya. Jadi di sini kita bisa memahami siapa sebenarnya yang tidak suka, yang tidak ingin kalau Mas Gibran jadi wakil presiden lagi. Memang Pak Jokowi ya, diam tapi sekali ngomong langsung makjleb. Roy, Rismon, dan Tifa, kalau target Anda untuk mematikan karir Jokowi dan Gibran di 2029, maka saya minta Anda untuk naik kelas dikit untuk menyerang Jokowi dan Gibran. Kalau masih di kelas-kelas ijazah, Anda tidak akan berhasil. Anggap saja kau berhasil menggait 40 juta lah penduduk Indonesia. Otaknya berhasil kau cuci dan merasa percaya dengan apa yang kau bicarakan di mana-mana, di podcast, di TV. Tapi kau harus sadar bahwa masih ada 260 juta sisanya yang masih pakai logika, masih berpikir logis, berpikir cerdas, masih merasa bahwa tidak terlalu penting untuk dihiraukan. Gerakanmu sekarang, materi seranganmu tidak berkualitas, tidak bermutu. Dan Anda akan lihat di 2029, yang Anda serang itu akan mengibarkan bendera kemenangan. Anda lihat nanti, kita buktikan 4 tahun lagi. Tidak terasa, 4 tahun tidak lama, Pak Roy. Saya hanya minta Anda sehat-sehat, supaya Anda menjadi saksi nanti pengibaran bendera kemenangan dari orang-orang yang Anda serang. Dan saya ulangi kembali, materi seranganmu diperbaiki dan harus lebih berkualitas. Dihujat tidak membuat Pak Jokowi tumbang, guys. Dibenci membuat Pak Jokowi semakin mengantongi sejuta prestasi. Jadi luar biasa ya, kata junjungan tetangga sebelah, guys ya. Junjungannya itu, guys, apa kata dia? Dibutuhkan oleh dunia junjungannya. Kalau yang ini nih, katanya nggak punya ijazah, ijazahnya palsu. Kau lihat ya, Pak Jokowi semakin dihujat, dihina, dibenci, semakin menyala Pak Jokowi. Lihat Pak Jokowi ya. Oke guys, nah untuk para pembenci kau lihat ya, kau lihat Pak Jokowi resmi diangkat sebagai penasehat global ekonomi dunia. Jadi luar biasa Pak Jokowi, semakin dihujat, semakin dihina, semakin kau benci. Segudang prestasi Pak Jokowi untuk dipersembahkan ke negara Indonesia ini. Luar biasa Pak Jokowi ya. Sehat selalu buat Pak Jokowi. Joko Widodo jadi Dewan Penasehat Bloomberg New Economy itu pertanyaan pertama, bagaimana bisa kepilih tuh Pak Jokowi? Pertanyaan kedua, apa tugasnya Pak Jokowi di situ? Sebelum kita jawab pertanyaan itu, saya penasaran ini berita hoax apa enggak? Saya cari sumber aslinya langsung ke Bloomberg New Economy, beneran Dabo. Jadi pertanyaannya kenapa Pak Jokowi dipilih? Karena Bloomberg New Economy ini mencari tokoh global yang punya pengalaman nyata dalam membangun ekonomi negara berkembang. Bahkan tidak usah diragukan lagi, kepemimpinan Pak Jokowi itu selama 10 tahun di negara berkembang. Dan Pak Jokowi dinilai berhasil mendorong infrastruktur besar-besar
tataran hilirisasi sumber daya alam dan menarik investasi-investasi asing masuk ke Indonesia. Itu alasannya kenapa Pak Jokowi masuk ke dalam Bloomberg New Economy. Nah, tugasnya beliau itu apa? Udah pasti jadi Dewan Penasehat, tapi masalahnya ngapain itu? Tugasnya ya cuma memberi masukan strategis, memberikan pengalaman, berbagi pengalaman, dan menjadi suara dari perspektif negara berkembang. Ingat, kata kuncinya negara berkembang di sini. Jadi beliau berperan memberikan insight agar arah kebijakan dan inisiatif global Bloomberg New Economy ini bisa lebih relevan. Tidak hanya untuk negara maju aja. Jadi karena Indonesia itu negara berkembang sampai berapa puluh tahun ini, wajar-wajar aja kalau Pak Jokowi yang masuk jadi Dewan Penasehat Bloomberg New Economy ini. Keren sekali Pak Jokowi ini, dari pengusaha tukang kayu, jadi presiden, sekarang jadi penasehat Bloomberg New Economy. Yang kalian tahu Bloomberg itu cuma market, terus kalian bisa punya komputer ratusan jutanya Bloomberg. Enggak, itu ngurusin nggak cuma market doang, itu ngurusin global isu, politik dunia, arah kebijakan dunia juga bakal berpengaruh. Makanya nggak sembarangan orang yang dipilih. Bahkan Pak Jokowi itu berarti bukan sembarangan orang. Betul kan? Ini loh tugasnya, memberikan masukan strategis ke depannya untuk negara-negara berkembang. Kita itu salah satu contoh negara berkembang dan diambil. Presiden yang pernah menjabat 10 tahun, 2 dekade itu diambil dan dijadikan Dewan Penasehat, bukan dijadikan pegawai. Pensiun dari kursi presiden. Presiden ke-7 Joko Widodo didapuk menjadi Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy bersama 22 tokoh dunia. Dewan Penasihat ini dibentuk untuk mengatasi tantangan kompleks yang dihadapi dunia. Dari sini kita bisa lihat ternyata personal branding Pak Joko Widodo belum bisa ditaklukkan. Dunia saja mengakuinya. Di sini malah bagaimana dengan Anda? Itu teman-teman, ya berat lah ya kalau mau menjatuhkan seorang Pak Jokowi, apalagi cuman dengan isu ijazah palsu. Karena orang luar negeri itu nggak peduli ijazah. Ya teman-teman tahu bagaimana pendiri Microsoft, pendiri Apple, Steve Jobs, Bill Gates, ya, Elon Musk, ya, itu rata-rata orang yang bahkan tidak punya ijazah perguruan tinggi negeri kan rata-rata. Ya, artinya orang luar negeri itu tidak terlalu melihat ijazah, tapi melihat CV, karya nyatanya, sepak terjangnya, pengalaman nyatanya, dan karya apa yang ditelurkannya. Ya dari Pak Jokowi sudah lihat sendiri bagaimana dia membangun Indonesia dari negara berkembang, ya, sehingga bisa diproyeksikan menjadi negara maju nanti 2045 ya. Kuncinya ada pada ya pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusia itu ya teman-teman. Dan Pak Jokowi sudah mengawalinya, sudah mengejar ketertinggalan yang ada sebisa dia, membangun pondasinya. Pertanyaannya ya apakah pemimpin saat ini mampu meneruskannya. Dari sisi Pak Jokowi saya pikir sudah cukup baik ya teman-teman, membangun pondasi-pondasi untuk prasyarat, kalau kata pengamat, sebagai negara sejahtera, negara maju itu ada prasyaratnya ya teman-teman ya. Prasyaratnya itu ya infrastruktur tadi ya, tapi bukan hanya itu kok. Perizinan satu pintu, reformasi pelayanan publik, lalu apalagi ya teman-teman, neraca perdagangan yang diperbaiki, surplus dengan Cina misalnya, surplus dengan Amerika. Ya, ini kan semua adalah bentuk kesuksesan ya teman-teman. Di saat negara lain mungkin dengan Cina itu defisit, kita malah surplus perdagangannya. Ini kan sebenarnya suatu prestasi dari Pak Jokowi. Artinya kalau surplus berarti produktivitas dalam negeri bagus ya. Misalnya ekspor pertanian ya, kerajinan tangan dan lain-lain. Jadi semua itu tidak luput dari pengamatan Pak Jokowi yang saya lihat ketika dia menjabat ya, karena dia orangnya detail, orangnya itu sangat manajerial ya, sangat bagus manajerialnya. Jadi dia diejek-ejek nih, nggak pernah sidang di sidang PBB ya, karena saya pikir dia merasa mending saya kerja aja gitu. Karena toh apa sih sekarang PBB itu, apa sih fungsinya ya, kalau kita bilang kurang efektif. Ada begitu banyak yang tidak terselesaikan problem di dunia ini, padahal mereka punya negara-negara besar, kepala pemerintah di sana bisa diveto oleh Amerika. Sia-sia semua suara yang mayoritas yang terkumpul. Jadi sakit itu sistemnya ya kan, tidak fair. Itu yang mungkin yang dipikirkan Pak Jokowi, sehingga dia merasa buat apa juga gitu masuk dalam sistem yang tidak fair.
ya teman-teman, sistem yang tidak sehat lagi. Jadi ya saya masih percaya sepak terjang Pak Jokowi itu punya alasan ya teman-teman. Kalau dia tidak datang ke sidang PBB ataupun kalau dia datang, semua itu ada kalkulasinya yang saya percaya masih Pak Jokowi itu ada pertimbangan apa gunanya untuk Indonesia, itu selalu jadi pertimbangan dia ya teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.